Halo Unpaders, selamat datang kembali di podcast Cerita Karir 4 episode ke-21. Podcast ini adalah ruang kita buat ngobrol santai tapi penuh makna soal persiapan karir bareng ahli, dosen dan juga alumni inspiratif dari Universitas Padjadjaran. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang lagi hype nih buat generasi sekarang. Gimana caranya punya lebih dari satu karir sekaligus? Apakah mungkin nih jadi dosen, peneliti, dan juga konten kreator dalam satu waktu? Apa sih rahasianya? Dan yang paling penting, apakah bisa nih kita mencontohnya? Oke, untuk bahas topik ini, kita kedatangan narasumber yang benar-benar living proof nih Unpaders. Ibu Retha Farah Pramesti, dosen D4 Akuntansi Perpajakan Unpad, peneliti sekaligus konten kreator dengan jumlah followers mencapai puluhan ribu. Selamat siang Bu Retha. Selamat siang Teh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetehnya gimana? Alhamdulillah baik. Mungkin aku izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan Ibu, saya Faza selaku intern event management dari Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran. Teh Faza berarti ya? Iya, Faza. Siap. Baik. Mungkin biar kita lebih tahu nih pengalaman apa aja sih yang udah dicapai sama Bu Retha gitu kan, pengalaman-pengalaman kerennya. Aku izin untuk membacakan CV Ibu dulu terlebih dahulu ya. Boleh, silakan. Baik. Ibu Retha Farah Pramesti merupakan dosen akuntansi perpajakan Universitas Padjadjaran. Beliau juga aktif dalam membuat konten di sosial media dengan mencapai followers lebih dari 100.000 di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Selain itu, beliau juga saat ini sedang menjadi lead of editor jurnal MJTF di PKM Institute dan juga analyze unit cost expert di Disdik Kota Cimahi serta masih banyak lainnya. Selain itu, Ibu Retha juga aktif dalam melakukan penelitian dan publikasi. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran interaktif menggunakan breakout room di Zoom meeting pada mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bu Retha juga menerima beberapa penghargaan. Satu diantaranya adalah pemakalah Simposium Nasional Akuntansi SNA di Palu, Sulawesi Tengah yang mengangkat topik Environmental Tax and Contribution to Tax Revenue in 29 Countries Europe pada tahun 2025 ini. Selain itu, Bu Retha juga aktif dalam menjadi pembicara dan juga volunteer. Wah, Ibu benar-benar produktif banget ya Bu, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi waktu itu memang harus kita gunakan seproduktif mungkin. Mumpung kita masih dikasih umur gitu ya Teh ya. Nanti kalau misalnya sudah waktunya gitu, kita hanya bisa untuk melihat gitu ya bagaimana orang-orang itu mengingat kita gitu dengan apa yang kita sudah lakukan. Jadi produktif lah ya teman-teman ya. Unpaders ya. Unpaders ya. Oke, baik. Mungkin biar kita kenal lebih dekat nih sama Bu Retha, boleh dong Bu diceritain gimana sih awal perjalanan karirnya sampai sekarang Ibu bisa ada di 3 peran sekaligus tuh. Jadi dosen iya, peneliti juga iya, Ibu juga aktif nih jadi konten kreator. Boleh diceritain Bu? Oke, jadi salam kenal semua, saya Retha ya, dosen akuntansi perpajakan. Kalau sekarang bukan di FEB lagi, akuntansi perpajakan, tapi udah masuk ke vokasi ya, sekolah vokasi. Itu gedungnya ada di dekat Gerlam. Sering juga untuk melewat gitu. Nah, jadi sebenarnya perjalanan karirnya itu mulai dari tahun 2020, sejak saya itu lulus dari S1 Unpad. Jadi dulu di Unpad, alhamdulillah nih ya, dari jurusan akuntansi Teh. S1 akuntansi S1 ya, gitu. akuntansi. Terus saya sempat magang gitu ya, magang ataupun bekerja di KAP yang ada di Bandung. Itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Baru memutuskan kembali untuk melanjutkan kuliah di S2. Kuliah lagi S2. Karena suka belajar. Oh gitu. Ya ampun. Bercanda. Tapi emang maksudnya tuh kalau misalnya nggak kuliah tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu Teh waktu itu tuh ya, kayak kerja tuh ternyata emang pertama emang nambah pengalaman, kita juga mencari rezeki gitu kan ya. Tapi kayak ada pengetahuan yang memang harus kita terus tumbuhkan gitu. Akhirnya memutuskan untuk lanjut S2. S2-nya ke Jakarta Pusat ya. Itu di UI, di akuntansi juga. Masya Allah, UI ya Ibu. Ya. Nah, jadi dari dulu itu saya memang punya cita-cita mau jadi dosen. Jadi
mau nggak mau ya harus S2, bahkan sekarang mah Iya. S3 kan. Iya. Nah, tapi kan sebelum S3 kan harus S2 dulu. Udah tuh kan S2 alhamdulillah cuma 1,5 tahun. Biasanya kan rata-rata 2 tahun, 1,5 tahun alhamdulillah selesai. Nah, setelah itu ini pernah juga jadi pengajar di salah satu bimbel online terbesar gitu tuh. Jadi mirip-mirip sama Ruang Guru, namanya adalah Call-Learn ya. Di sana juga tahu Bu. Mungkin pernah lewat di FYP atau iklan-iklan gitu ya. Iya, pernah Bu. Di sana saya ngajarnya matematika. Jadi maksudnya selain berkarir di bidang akuntansinya, sempat juga di pengajarannya gitu. Jadi nggak selalu relevan, tapi sesuai dengan minat saya mengajar kayak gitu. Nah, selain itu juga jadi konten kreator itu sejak 2020 teh. Kalau misalnya ingat 2020 itu lagi zamannya apa? Covid. Iya. Waktu itu tuh motivasi saya cuma satu. Kenapa ya saya itu selalu nonton orang lain di YouTube, tapi kok saya nggak bisa juga kayak mereka gitu. Jadi bisa nggak ya ketika misalnya saya itu bukan hanya yang mengkonsumsi aja, tapi saya yang memproduksi juga gitu. Kali aja ada sesuatu yang memang manfaat bagi orang lain, dan ketika manfaat itu dilihat atau misalnya didengar sama orang lain, itu kan bakal jadi pahala juga ya. Iya, betul. Sebenarnya motivasi awalnya kayak gitu. Akhirnya mencobalah, waktu itu kontennya awalnya random tadi, di YouTube dulu awalnya. Dari nol banget. Ini organik ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya cita-cita atau misalnya mau jadi content creator, kalau sekarang kan udah jadi brandingnya banget ya. Iya. Kayak nggak menutup kemungkinan semua orang itu bisa ngonten. Karena kan bener ya banget, udah dari HP juga langsung kan kita tinggal bikin video, upload, pakai sound yang lagi viral, FYP aja gitu. Iya, benar banget. Kayak mudah banget gitu kalau sekarang. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat sebelum jadi konten kreator adalah harus punya motivasi, harus punya niche-nya. Kira-kira mau membahas atau mau mendalami konten apa? Karena biasanya tuh jadi karakternya gitu teh. Jadi kalau misalnya teteh search di YouTube atau di TikTok atau di IG gitu ya, Reta Pramesti itu pasti orang ya kalau misalnya yang follow saya ingat itu adalah Reta itu yang suka bikin konten pendidikan. Iya. Kalau enggak bahas tentang UTBK, CPNS. Kalau enggak sekarang karena jadi dosen, suka juga bikin konten-konten perdosenan. Nah, jadi itu harus ada niche-nya nih. Ketika teman-teman misalnya sekarang jadi mahasiswa, saya tuh sering lihat juga sih teh biasanya mahasiswa yang jadi konten kreator juga kan ya. Kayak misalnya kalau yang terkenal itu siapa yang teteh tahu? Anak Unpad. Anak Unpad. Selos, iya, Selos alumni Unpad. Siapa lagi? Banyak sih. Iya, lumayan ya, banyak sih. ya. Iya. Tapi mungkin konten mereka tuh yang niche-nya tuh ada yang hiburan, ada yang boxing, ada yang apapun. Nah, itu mereka udah bisa mendefinisikan karakter mereka. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator juga itu yang harus dibangun. Mungkin ada juga yang pengen jadi konten kreator tuh iseng-isengan ya teh. Iya. Ada mahasiswa saya di akuntansi perpajakan, saya boleh jemput nama nggak ya? Shiva ya. Shiva itu TikToker teh. Oh iya. TikToker. Tapi dia tuh kayak TikToker yang kayak emang dance gitu. Nah, tapi kan itu nggak apa-apa. Itu kan maksudnya bakat dia gitu. Nah, jadi menurut saya di zaman yang emang digitalize ini gitu ya, bikin konten itu nggak salah gitu. Tapi hati-hati juga ya ketika kita membuat konten, itu harus menjaga nama baik juga, khususnya untuk diri kita sendiri, keluarga, bahkan institusi. Jadi ketika kita bikin konten itu adalah wajah dari institusi juga, harus hati-hati. Nah, jadi dari 2020 sampai sekarang alhamdulillah sudah mengembangkan konten di 3 platform berbeda. Cuma sekarang lagi aktifnya di Instagram dan TikTok, lagi bahas tadi seputaran yang tentang pendidikan lah gitu. Jadi kalau ngomongin pendidikan, lihat akunnya Bu Reta ya. Gitu sih paling teh. Wah, lumayan lama ya Ibu ngebangun Iya, dari betul. 2020. 5 tahun berarti ya teh? Iya, 5 tahun, Masya Allah. Terus tadi aku dengar juga Ibu emang dari awal itu passionnya mau ngajar Betul, gitu kan betul ya. banget, mau betul berbagi soal pendidikan. Jadi mungkin kita harus tahu dulu gitu ya apa yang mau kita share sih ke teman-teman. The reason why-nya gitu ya. Untuk jadi content creator itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama. Boleh? Kali ya Ibu. Siap. Oke, di dunia kerja yang saat ini sangat dinamis dan kompetitif, menurut Ibu nih, selain hard skill dan juga soft skill, apa yang paling penting dan wajib banget nih dimiliki sama mahasiswa Unpad biar kita bisa bertahan dan juga unggul gitu di dunia profesional? Oke.
kalau misalnya kita ngomongin gitu ya, apa yang harus kita miliki sebagai seseorang akademisi gitu ya, teman-teman masuk ke Unpad itu tadi pasti punya reason why-nya ya. Kalau misalnya saya bisa bilang bahwa saya masuk jurusan akuntansi dulu adalah pengen jadi akuntan, pengen jadi dosen. Nah, pasti teman-teman juga punya dari reason why-nya ya. Teteh juga misalnya masuk apa, jurusan apa? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia pengen jadi apa? Kalau dulu pengennya jadi dosen juga sih, Dosen Bu. juga. Iya. Penulis juga nggak sih, Teh? Penulis juga. Nah, berarti kan ada karir yang diciptakan ya, walaupun data bilang bahwa katanya itu sekitar 70% lebih itu manusia sekarang atau orang-orang sekarang itu dibilangnya adalah pengangguran terselubung, Teh. Artinya apa tuh? Artinya adalah mereka itu kuliah, mereka itu kerja, tapi kerjanya nggak relevan sama bidangnya. Tapi apakah itu salah? Sebenarnya nggak bisa kita salahkan 100% ya. Karena memang kalau misalnya ngomongin karir adalah kita ngomongin nasib juga ya. Iya, benar kita kayak banget. udah berupaya sebesar apapun, se-effort apapun, tapi kalau misalnya jalan hidupnya itu bukan lurus gitu ya, tapi agak belok, ya nggak masalah gitu. Nah, tapi yang harus ditekankan adalah ketika misalnya masuk ke perguruan tinggi itu harus ada tadi apa sih cita-cita yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang harus dimiliki sama seseorang ketika dia mau mengembangkan ke karir adalah tadi punya tujuan yang jelas gitu ya. Punya tujuan yang jelas sehingga ketika kita misalnya lagi capek, lagi pusing banget dengan studi kita gitu ya, kita kembali lagi mengingat, oke, saya harus nih mencapai tujuan ini. Kalau misalnya nggak berusaha sekarang, bisa jadi nggak akan tercapai nih apa yang kita tuju gitu. Plus punya reason dari parents ya. Biasanya kan orang tua kita kan udah membimbing kita sejauh ini. Masa sih kita nggak mau membanggakan mereka gitu ya? Benar banget, Ibu. Nah, jadi dua itu sih yang menurut saya penting ya, tujuan yang jelas dan kekuatan juga dari diri sendiri. Bagaimana kita mau membanggakan diri kita sendiri khususnya dan juga lingkungan kita, orang-orang terdekat kita. Lalu apa sebenarnya hard skill dan soft skill yang paling penting ya? Kalau menurut saya hard skill yang paling penting adalah harus relevan as your field gitu ya. Jadi relevan sesuai dengan bidang kalian aja. Kalau saya di akuntan berarti saya harus bisa bikin laporan keuangan. Saya harus critical thinking, harus jadi analyze gitu ya. Ketika misalnya ada isu-isu finance di perusahaan, saya harus bisa menganalisis itu. Kalau misalnya Teteh di sejarah berarti terkait dengan linguistiknya gitu ya. Iya, benar banget. Bagaimana bisa memahami suatu peristiwa atau kronologi sejarah dan menarasikan itu. Nah itu sih, jadi harus relevan as your field karena itu karakter kalian. Kalian berasal dari jurusan itu, maka kalian juga outputnya adalah punya kecenderungan memahami secara menyeluruh gitu apa yang kalian pelajari. Kalau soft skill menurut saya yang paling penting adalah saat ini ya public speaking dan analytical skills ya. Karena kalau misalnya ngomongin berpikir cepat tuh AI udah bisa ya sekarang. Iya, jujur. Jujur ya, kayak ya udah kita nanya apapun bisa. Tapi ketika kita nggak bisa menganalisis hasil dari AI tersebut, kayak kita udah nggak bisa mikir karena semuanya udah depend on AI, susah sih. Jadi tetap itu yang harus dibangun. Cara untuk membangun analytical thinking, critical thinking adalah tetap untuk membaca buku gitu ya, reading books yang memang sesuai dengan minat kalian gitu. Jadi kita juga harus belajar dari pengalaman orang lain, dari apa yang ditulis atau diomongin ya. Kalau sekarang udah banyak podcast juga yang menarik ya. Itu juga bisa untuk meningkatkan analytical thinking kita gitu sih. Oke, mungkin jadi tadi kita harus punya tujuan yang jelas, terus kita juga harus punya motivasi baik dari lingkungan maupun diri sendiri ya. Betul. Terus kita juga harus tahu soft skill sama hard skill yang kita miliki gitu ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Oke, di luar kegiatan akademik nih Bu, menurut Bu Reta kegiatan atau aktivitas apa aja sih yang bisa dimanfaatin kita sebagai mahasiswa untuk mengasah soft skill? Terus Ibu ada nggak nih contoh konkret mungkin mahasiswa Ibu dari pengalaman mengajar atau observasi Ibu terhadap mahasiswa yang berhasil mengembangkan diri melalui aktivitas di non-akademiknya? Oke, kalau akademik itu adalah suatu prioritas hidup teman-teman ya. Karena boleh sih ya
melakukan kegiatan akademik, tapi balik lagi, akademik kalian adalah your priority, your responsibility to your parents gitu ya. Tanggung jawab kalian sepenuhnya kepada orang tua. Tapi kalau misalnya ditanya, apa sih aktivitas non-akademik yang biasanya dilakukan, dan saya lihat ya, saya kan baru jadi dosen 1,5 tahun ini ya, jadi masih baru gitu. Tapi sepenglihatan saya, mahasiswa yang aktif selain akademik itu juga berhasil ya. Di akademiknya itu salah satu contoh aktivitasnya adalah ikut organisasi. Organisasinya ya terserah ya, kalian mau ikut organisasi internal atau eksternal. Asalkan tadi balik lagi, kalian tujuannya jelas nih masuk organisasi tuh ngapain ya. Sekarang kayak banyak yang ikut organisasi itu kebanyakan gak sih Teh? Kayak maksudnya ada yang sampai 8-10 organisasi. Masya Allah. Mungkin ada ya? Ada sih Bu. Ada, tapi balik lagi, apakah tujuan kalian itu emang pengen ikut sebanyak-banyaknya aja, tapi nggak tahu apa yang mau kalian pelajari? Itu sama aja bohong ya, daripada kita ikut 1-2 organisasi aja, tapi kita dalami banget soft skill kita gitu. Kayak misalnya kan kalau di organisasi itu kita belajar tanggung jawab ya, punya peran gitu kan ya. Kayak misalnya jadi bagian humas, berarti tugasnya adalah menghubungi orang-orang yang memang diperlukan gitu kan ya. Atau misalnya bagian sosmed, berarti memanage media sosial dengan baik. Nah itu kan sebuah tanggung jawab. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, bisa jadi kita nggak dapet gitu ilmu-ilmu itu. Atau misalnya di kuliah dapet nih, misalnya anak kalau di vokasi itu ada manajemen produksi media ya. Iya, MPR. Mereka kan bikin teori-teorinya, dapet tugas juga gitu. Tapi ketika in real case, biasanya nggak seperfect itu gitu ya. Kan biasanya dosen bikin case-case ya. Udah kamu bikin ini. Tapi kan in real case, apalagi ketika nanti teman-teman ada di organisasi atau nanti di tempat kerja, itu nggak selalu mulus kayak gitu. Pasti ada aja batu rintangannya ya Bu ya. Betul. Jadi kayak belajar gimana untuk menangkal si challenge tersebut. Makanya kayak kalau misalnya orang punya banyak pengalaman, banyak juga solusi yang bisa dia hadirkan gitu, ketimbang orang yang kayak nggak punya pengalaman apapun, nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah magang, itu bakal beda si the way to solutionnya tuh gitu. Mungkin, jadi seperti itu. Iya, mungkin lebih ke problem solvingnya kali ya Bu. Betul, problem bisa. solving sama critical analyze-nya lebih terasah gitu kalau teman-teman ikut di organisasi tadi. Betul. Satu lagi Teh. Boleh. Selain organisasi adalah ikut lomba. Lomba. Saya itu ya kalau di fakultas itu sangat mendorong gitu ya mahasiswa saya untuk ikut lomba, karena saya juga bagian dari pengembangan mahasiswa gitu ya. Kenapa gitu ya ikut lomba itu penting? Pertama, selain meningkatkan pengalaman, kita juga belajar untuk memahami bagaimana si prosedur lomba itu berjalan, dan kita juga punya daya kompetitif gitu ya. Karena nanti di dunia kerja juga akan sangat berpengaruh gitu ya, ketika kita misalnya ya udah mau biasa-biasa aja asal dapat gaji, sebenarnya bisa aja kan. Tapi ketika kita punya rasa kompetitif itu bisa meningkatkan produktivitas kerja, bisa juga meningkatkan karir kita gitu ya. Jadi nggak ya udah yang penting kerja, yang penting dapat cuan tiap hari Senin sampai Jumat 9 to 5. Ketika udah jam 5 pulang aja gitu. Gak bisa gitu sih ya. Jadi dengan ikut lomba kita juga terpacu untuk berkompetisi. Walaupun pada akhirnya, Bu saya suka ikut lomba tapi kalah terus gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kan udah berani mencoba gitu ya. Berani untuk menjalani rintangan-rintangan di mana orang lain mungkin lagi rebahan. Tapi kalian mikir gitu kan, bikin bisnis case atau apapun. Jadi jangan menyesal ketika kuliah itu nggak pernah ikut lomba gitu ya. Minimal lah 1 lomba diikutin gitu. Ataupun tadi organisasi. Atau juga volunteer ya Teh ya? Iya bisa banget. Nih teman-teman Unpaders selagi masih jadi mahasiswa masih bisa ikut volunteer, organisasi, ikut lomba juga jangan lupa diikutin nih Unpaders, biar tadi soft skill-nya terasah, jadi problem solving, critical analyze, terus juga masih banyak lagi yang bisa diasah sama Unpaders lewat kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Boleh. Oke.
banyak mahasiswa merasa kurang percaya diri nih Bu saat akan memasuki dunia kerja. Menurut Ibu gimana sih peran mindset positif juga kepercayaan diri dalam mendukung kesiapan kerja? Lalu strategi apa yang bisa dilakukan agar mereka bisa membangun kepercayaan diri tersebut dan mempertahankannya gitu Bu? Kebetulan banget tadi saya baru baca di timeline ya di IG itu akun Unpad atau akun Kemdikti gitu ya, merilis bahwa nilai employability PTN di Indonesia. Kira-kira coba tebak Unpad nomor berapa? Dari 1 sampai 10. Mungkin kayak biasa 7 mungkin. Oke. Ternyata lebih di atas deh. Ternyata nomor 3. Masya Allah. Nah, tapi nilainya tuh kan 0 sampai 100 kan ya? Iya. Tadi tuh kalau nggak salah ya, itu 47. Sedangkan yang pertama dan kedua itu UI ITB di 80-an. Nah, maksudnya apa nih employability? Itu berarti adalah nilai dari survei tersebut yang menunjukkan bahwa lulusan dari Unpad itu punya daya kerja yang memang sesuai dengan harapan di dunia kerja kayak gitu. Jadi kan itu surveinya melibatkan alumni-alumni yang udah bekerja di high end company gitu kan ya, yang udah di company-company nasional ataupun internasional, dan ternyata nilainya cukup membanggakan ya. Kita di posisi nomor 3 nih. Jadi kita bisa bilang bahwa employability skills-nya anak Unpad itu bagus sih. Jadi kalau tadi ditanya gimana cara membangun confidence, sebenarnya dengan kita menjadi lulusan Unpad juga itu udah confidence tersendiri ya. Iya benar banget. Kalau misalnya ditanya lulusan dari mana, kita langsung paling depan jawabnya Unpad gitu ya. Ya walaupun bukan top 3 ya, tapi Unpad kan masih bagus, masih dari top 10 gitu. Nah cuma yang perlu dibangun oleh teman-teman ya, ketika nanti masuk dunia karir pasti sih ya ada rasa insecure, apalagi kalau misalnya IPK-nya biasa aja ya. Misalnya di 3 doang, enggak doang ya, di 3 misalnya di 3 atau di bawah 3,5, tapi sulit nggak ya gitu masuk ke perusahaan-perusahaan. Kalau di akuntansi itu ada namanya Big Four teh. Big Four, kayak ada perusahaan KAP besar, kantor akuntan publik yang memang udah global ya, kayak ada EY, Deloitte, KPMG gitu ya. Itu biasa anak akuntansi juga suka pada insecure, bisa nggak ya gitu. Nah, tapi menurut saya ya, kalau misalnya kita nggak mencoba untuk apply, kita nggak akan tahu hasilnya gitu. Jadi saran saya ini ya, walaupun mungkin nggak bisa diikuti oleh semua orang, ketika misalnya nanti teman-teman apply ke dunia karir, apply-lah ke perusahaan yang benar-benar kalian mau incar. Pertama kali apply. Kenapa? Karena ketika punya target yang tinggi gitu ya, kita jadi bisa belajar. Ketika misalnya nanti failed gitu ya, ketika gagal, tapi kita tahu apa yang salah dari diri kita. Misalnya, pas interviewnya nih kayaknya kurang maksimal. Atau misal ketika lagi assessment testnya, kayaknya banyak yang salah karena saya persiapannya kurang kayak gitu. Nah, nanti ketika misalnya second choice, second apply di perusahaan yang agak turunan dikit gitu ya, kalian udah punya confidence itu karena ketika di yang pertama, kalian udah tahu why-nya nih kalian gagal gitu. Jadi itu sih, sama plusnya adalah networking sama alumni-alumni yang memang udah sukses di bidang kalian. Misal kalau di akuntansi tadi berarti kepakan sayap kalian cari kontak-kontak, sekarang mah gampang ya. Lihat dari LinkedIn, bener banget LinkedIn, dari IG gitu, DM aja gitu, SKSD nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kayak kita kan tujuannya mau belajar dari dia. Biasa kalau orang bener ya, kalau orang bener itu ketika melihat orang lain yang diajarin atau dibimbingnya lebih, itu bakal lebih bahagia. Nah makanya tuh kalau dosen ngajar kan tiap hari ya, banyak kelasnya. Kenapa mereka tetap semangat? Karena pengen ngelihat nih someday mahasiswa ini tuh akan lebih baik dari dirinya. Ketika menjadi lebih baik, berarti kan dia bakal lebih bahagia. Begitupun sama kakak tingkat kalian juga gitu yang ada di perusahaan-perusahaan itu. Kalau misalnya dihubungi, diminta untuk bimbing, itu mereka juga bakal seneng. Jadi jangan takut gitu. Itu menambah nilai confidence kalau menurut saya. Oke, jadi intinya kita harus coba dulu. Kalau misal emang salah nggak apa-apa, kita bisa terapin nih yang benernya di kesempatan keduanya. Betul. Sama relasinya juga nih Unpaders. Nah mungkin Unpaders juga bisa cari-cari relasi lewat acara-acaranya dari event management nih di
Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Unpaders bisa cek terus di IG @karir_unpad. Kita di tiap minggunya Ibu kita ada event-event gitu Bu, buat membantu teman-teman nih di dunia profesional lah nantinya. Unpad juga bagus ini IKA-nya ya. Iya, ikatan alumninya iya. Unpad. IKA Unpad itu kuat gitu. Maksudnya itu akan berpengaruh positif ke dunia karir nanti. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya udah jadi alumni masuk IKA Unpad juga ya. Bener banget tuh Unpaders. Biar kita juga bisa cari nih mungkin pekerjaan atau mungkin dibimbing kayak yang tadi Bu Reta mention lewat IKA tersebut. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Oke, di tengah perubahan industri yang sangat cepat nih Bu, seberapa penting sih self-awareness atau kesadaran diri dan juga continuous learning atau pembelajaran yang terus berkelanjutan bagi pengembangan karir jangka panjang? Lalu gimana kita sebagai mahasiswa bisa melatih keduanya ini sejak dini atau mungkin dari mahasiswa gitu Bu? Oke, kalau ngomongin tadi kesadaran diri ya, teman-teman harus tahu ada 2 mindset. Di psikologi manusia itu ada fixed mindset, ada growth mindset ya. Kalau misalnya kita ngomong bahwa kita tidak bisa, kira-kira kalau tidak bisa bakal berubah nggak? Bakal jadi bisa? Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak ya? Karena tidak bisa. Nah, berarti itu fixed mindset teman-teman. Tapi kalau misalnya kita bilang kita belum bisa, berarti bakal bisa ya? Bakal bisa. Bakal bisa. Nah, sesimpel itu dulu. Sesimpel itu ketika kita ngomong atau misalnya bertindak tanduk gitu ya, growth mindset itu yang harus kita pilih. Jadi jangan ibaratnya itu pikiran kita itu terkungkung gitu ya dalam ibaratnya satu kotak tuh kita nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk growth mindset alias tadi punya kesadaran diri yang tinggi bahwa oke, kita hidup ini kalau misalnya pakai rata-rata umur manusia itu kan 70 tahun ya. Iya. Mungkin ada yang lebih itu ya itu mah gifted ya dari Tuhan gitu. Nah, tapi kita harus mikir bahwa kalau misalnya sekarang kita ada di usia, kalau saya di 20-an lah ya, enggak 21 juga ya, 20-an lah ya, di atas 25 tuh saya mikir oke, berarti ya insya Allah 45 tahun lagi nih saya hidup, berarti apa nih yang saya bisa capai dalam 5 tahun, berarti kayak plan life-nya itu selalu dibuat gitu, sehingga tadi kita tuh mau untuk continuous learning ya, kita mau terus untuk belajar. Bu, tapi saya nggak mau lanjut S2, saya nggak mau lanjut S3. Bukan berarti formal school itu adalah tanda bukti orang belajar ya. Jadi nggak selalu harus dengan sekolah kan ya. Iya. Kita dari masyarakat juga itu belajar ya. Kita bermasyarakat, kita bekerja itu belajar. Asal ada apa gitu yang mau kita pelajari setiap harinya kayak gitu. Jadi memang pengembangan karir itu nanti nggak akan di situ-situ aja. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau sampai si level ya, sampai direktor, sampai jadi komisaris dan lain-lain, itu pasti butuh proses yang panjang, nggak instan. Kalau misalnya kita lihat dosen-dosen senior kita di kampus ya, itu kan yang udah sampai profesor gitu ya, itu pasti melewati jenjang hidup yang sangat panjang dan mereka juga belajar dari pengalaman terus. Bukan berarti kayak ketika kita punya rencana langsung aja gitu ya dikabulkan. Tapi mereka juga pernah gagal pasti. Jadi ketika misalnya kita nanti gagal, itu nggak apa-apa gitu. Ya itu jadi pembelajaran hidup ya, lesson learn buat kita. Sehingga kita bisa sampai tadi puncak tertinggi. Balik lagi ke awal bahwa apa sih tujuan jelas kita gitu. Sehingga kita bisa mengevaluasi terus in the period gitu ya. Baik itu setiap tahun, atau bahkan setiap bulan, atau bahkan setiap hari. Apa yang udah kita lakukan hari ini, apakah itu sudah mendorong kita untuk sampai ke garis finish atau belum, atau malah kita malah sibuk untuk ya udahlah malas-malasan kayak gitu. Nah, apakah itu yang menjadi alasan kalian bakal mencapai garis finish atau enggak? Jadi dari evaluasi tiap hari, tiap bulan, tiap tahun gitu ya. Itu sih teh kalau menurut saya. Oke, jadi biar kita punya self awareness dan kita tetap continuous learning, kita harus punya yang namanya growth mindset. Kita juga harus punya tujuan jelasnya tadi ya Bu. Jadi kita terus menerus berkembang gitu ke depannya. Betul. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Bu. Oke.
Oke, sebagai dosen sekaligus konten kreator, bagaimana menurut Ibu nih cara terbaik untuk mengintegrasikan soft skill dan hard skill yang dimiliki mahasiswa sehingga mereka tidak hanya dapat kompeten secara teknis tapi juga siap gitu secara mental dan juga sosial di dunia kerja nantinya? Oke, kalau menurut saya jadi orang itu jangan terlalu strict ya, maksudnya tuh kita misal punya rules of life ya, kita punya aturan-aturan dalam hidup kita masing-masing. Saya bisa bilang bahwa apa yang saya terus untuk pahami dalam hidup itu akan berbeda dengan apa yang Teh Faza ini gitu ya, bikin rules-nya gitu. Nah, jadi sebagai dosen plus konten kreator, saya benar-benar mendorong teman-teman untuk hidupnya itu nggak strict kayak tadi. Harus tetap fleksibel, harus adaptif terhadap perubahan, harus knowledgeable, harus juga mau untuk bertumbuh gitu ya. Jadi apa yang bisa membuat kita untuk sampai ke karir-karir strategik itu salah satunya adalah selain tadi ya effort kita, selain dengan kemauan ataupun tekad kita gitu, itu adalah lingkungan juga. Karena lingkungan sangat berpengaruh. Saya tuh salah satu motivasi jadi dosen plus content creator itu saya juga melihat sosok Ibu Ira Merawati. Iya. Mungkin udah pernah di sini ya? Iya pernah Bu Ira di sini juga. Beliau kan orang yang sangat dikenal ya dari sosok dosennya. Padahal umurnya itu sudah tidak muda lagi gitu. Tapi masih punya yang tadi saya bilang, entah itu growth mindset, entah itu tadi kemauan, effort. Nah, belajarlah dari orang-orang yang memang sudah sukses di bidangnya, jadi punya role model. Teman-teman mau jadi konsultan, carilah konsultan terbaik di Indonesia, itu yang jadi role model kalian. Atau misalnya Teh Faza pengen jadi sejarawan, pengen jadi dosen, carilah guru besar di bidang sejarah yang pengen Teh Faza jadikan role model gitu. Atau misal tadi siapa yang di luar tuh? Teh Hilda sejarah Faza sastra Indonesia Ibu. Oh iya, oke. Ya, maksudnya Teh Hilda tadi ya sejarawan sastra Indonesia. Coba lihat penulis besar sekarang ya. Misalnya siapa? Pramudia. Nah, Pramudia Ibu Laila. Iya. Nah, itu sih role model yang menjadikan kita hidup ya. Bayangin kalau misalnya saya itu role modelnya adalah orang yang fixed mindset, nggak akan maju gitu ya. Kayak saya pasti akan insecure terus. Saya pasti nggak akan confidence dengan apa yang saya lakukan kayak gitu. Jadi itu tadi ya, harus punya role model, kita punya growth mindset, dan kita juga mau untuk berkembang dan bertumbuh sejatinya karena kita masih punya umur ya, balik lagi. Itu yang harus kita manfaatin. Kayak kita nggak tahu nih 1 menit lagi atau 10 hari lagi atau bulan depan atau kapan pun kita akan tiada. Tapi teman-teman harus percaya bahwa ketika kita nanti meninggalkan dunia ini tuh kita ada sosok yang dikenang gitu, nggak kayak langsung dilupakan gitu aja ya, gitu sih. Oke, mungkin bisa disimpulkan tadi Unpaders harus punya nih tujuan atau motivasi biar kita bisa terus berkembang. Terus Unpaders juga harus punya yang namanya growth mindset ya Bu. Unpaders juga boleh nih dari sekarang mencari tahu apa sih hard skill dan soft skillnya. Terus bisa nih Unpaders asal lewat organisasi, mungkin kepanitiaan, BEM Hima atau ikut volunteer dan mungkin magang-magang juga bisa ya Bu. Sama jangan lupa juga ikut lomba nih Unpaders. Seru banget ya pembahasan hari ini Unpaders, banyak banget nih insight sama tips praktis tentang pentingnya soft skill buat menghadapi dunia kerja, sekaligus cara-cara apa aja sih yang bisa kita lakukan selama di kampus biar lebih siap bersaing di luar sana. Terima kasih banyak untuk Ibu Reta atas sharing yang super inspiratif dan pastinya bermanfaat banget nih buat kita semua. Oke, terakhir nih Bu Reta, boleh dong kasih closing statement atau mungkin pesan buat Unpaders yang lagi dengerin podcast ini supaya makin semangat ngembangin soft skill-nya. Oke, dari saya singkat saja, selesaikan apa yang kalian mulai. Karena kalau misalnya teman-teman nih sekarang lagi kuliah gitu ya, terus merasa tidak termotivasi karena misalnya nilainya lagi turun, terus lagi sibuk di mana-mana gitu ya, balik lagi ke tujuan awal kalian mau jadi apa, dan
akhiri juga dengan baik. Kalian sudah menyelesaikan awal yang baik, maka akhiri dengan baik. Dan jangan lupa sama Unpad juga kalau misalnya kalian udah jadi orang ya, karena ini adalah rumah kalian juga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Reta. Jangan lupa sambil terus belajar dan berkembang, tetap lakukan semua hal baik hari ini ya Unpaders. Terima kasih sudah menyimak podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast Cerita Karir Unpad selanjutnya. Stay inspired and stay productive.